Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Syantini ingin menjelaskan tentang Bunke yang telah saya pelajari pada hari ini 25 November 2025. Untuk yang di sini ada ketidakpastian, bentuknya kata kerja futsu ditambahkan kata tanya ka, yaitu ketidakpastian dengan kata tanya. Contoh, asta ikeruka wakarimasen, yang artinya besok akan pergi atau tidak tahu. Lalu untuk kata sifat i, kata sifat nanya dihilangkan, kata benda dan ditambahkan dengan ka. Contohnya benrika, yang artinya praktis atau tidak ya. Lalu selanjutnya ada atau tidaknya. Bentuknya adalah kata kerja kadoka, yaitu ketidakpastian tanpa kata tanya. Contohnya seperti dekiru kadoka wakarimasen, yang artinya tidak tahu bisa atau tidaknya. Cara menerjemahkan kadoka sendiri seperti hukum partikel ga. Ga yangnya, yaitu diterjemahkan dengan terjemahan awal. Untuk ga sendiri, wajib diterjemahkan hanya untuk satu konteks. Tapi kalau ada penghubung seperti futsuke, ru, ta, nai, tai, partikel o, partikel no, kata sifat i, kata sifat na, to, ya, tari, toka, si, partikel ga yang artinya oleh, dan partikel ni yang artinya oleh. Contohnya, heya ni oto ga kikoemasu, yang artinya suaranya terdengar di kamar. Ini diartikan dari suaranya dahulu, suaranya terdengar di kamar. Lalu selanjutnya ada contoh machi ni kirena biru ga tachimasu. Untuk kirena biru sendiri termasuk dalam satu konteks, yang artinya gedung cantiknya berdiri di kota. Lalu selanjutnya ada hukum jajaran, yaitu ada to, tari, shi, toka, ya. Begitu juga di sampingnya. Di sini merupakan satu hal, dua hal, tiga hal. Itu dapat diartikan dari satu ke to, lalu ke to satu lagi, dan ketiga, lalu ke dan lain-lain. Namun bila di sininya tidak ada subjek, maka bisa diartikan dari belakangnya dulu, dari mas, masta, nai, tai, te. Untuk mas sendiri yang kita tahu berarti akan, sedangkan masta berarti telah, nai tidak, tai ingin, dan te sendiri banyak artinya. Namun jika memiliki subjek, maka diterjemahkannya dari subjeknya dulu, baru ke satu, lalu ke to yang ini, lalu to kedua, lalu untuk yang terakhirnya. Untuk di sini ada penjelasan dan beberapa contohnya. Untuk tari sendiri tidak punya makna atau arti khusus, hanya untuk menceritakan deretan hal dari beberapa kata kerja. Contohnya, nichiyoubi wa okitari, tabetari, sanpo shitari shimasu, yang artinya hari Minggu bangun, makan, jalan-jalan, dan lain-lain. Lalu untuk shi yang artinya adalah lagi pula atau sebab. Di sini bisa menggunakan bentuk kata sifat i-nya ada lalu ditambahkan dengan si. Kata sifat na di sini nanya dihilangkan diganti dengan dashi. Lalu kata benda menggunakan dashi, jisokei menggunakan shi. Contohnya, kono machi wa shizuka dashi sumiyasui, yang artinya kota ini tenang, lagi pula mudah ditinggali. Selanjutnya ada toka, yaitu memiliki makna seperti halnya. Untuk menderetkan beberapa kata sebagai sampel atau contoh. Contohnya,
Suki na tabemono wa keiki toka ice cream desu. Yang artinya, makanan favorit saya seperti halnya kue, es krim. Lalu selanjutnya ada ya. Ya dengan ditambahkan nado. Nado sendiri merupakan bentuk dan lain-lain dari kata benda. Nih, ya yaitu tidak ada artinya ya, hanya untuk menderetkan beberapa kata sebagai contoh atau sampel kata benda. Dan nado adalah lain-lain untuk kata benda. Contohnya, tsukue no ue ni hon ya noto nado ga arimasu. Yang artinya, di atas meja ada buku, notebook, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada pola berpikir dan bermaksud serta berencana. Untuk yang pertama di sini ada to omoimasu yang artinya saya pikir atau menurut saya. Ini kalau tidak ada subjeknya otomatis menjadi saya yang berpikir. Contohnya, kono ryori wa oishii to omoimasu yang artinya saya pikir makanan ini enak. Lalu ada bentuk hikoke. Hikoke dengan to omoimasu, to omotte imasu, atau to omo yang artinya bermaksud akan. Contoh, Nihon ni ikou to omotte imasu yang artinya saya bermaksud akan pergi ke Jepang. Lalu ada tai to omoimasu yang artinya bermaksud ingin. Contohnya, Ashita wa yasumitai to omoimasu yang artinya besok bermaksud ingin libur. Selanjutnya di sini ada jisoke. Selanjutnya di sini ada sumori tapi dengan bentuk jisoke. Ini untuk bermaksud positif. Contohnya, Ashita iku sumori desu yang artinya besok bermaksud pergi. Selanjutnya di sini ada jisoke positif, sumori yang artinya bermaksud positif. Contohnya, Ashita iku sumori desu yang artinya besok bermaksud pergi. Lalu ada bentuk negatifnya menggunakan nai, yaitu nai negatif sumori yang artinya bermaksud tidak. Contohnya, minai sumori desu yang artinya tidak bermaksud melihat. Lalu selanjutnya ada jisoke, bentuk positif seperti yang tadi, namun di sini menggunakan yote yang artinya berencana positif. Contohnya, kyou neru yote desu yang artinya hari ini berencana tidur lebih awal. Sama seperti yang sumori, yote juga memiliki bentuk negatif menggunakan nai, yaitu nai negatif yote yang artinya berencana tidak. Contohnya, kaeranai yote desu yang artinya berencana tidak pulang. Untuk yang berikutnya di sini ada kata benda no yote yang artinya berencana. Contohnya, kaigi no yote desu yang artinya ada rencana rapat. Baiklah, untuk yang berikutnya ada to kata kerja pengulangan. Nah, untuk yang pertama, jika dikurungkan seperti ini itu adalah pengulangan asli seperti yang orang itu katakan sebelumnya. Tidak ada perubahan apapun. Itu asli to pengulangan diterjemahkan dari awal, kata kerja, keterangan. Lalu yang kedua ada bentuk syarat menggunakan futsu dato. Syarat di sini sebagai isi. Diterjemahkan di akhir setelah simbol selesai. Contohnya, manga to anime to dochira ga suki desu ka?
yang artinya itu diterjemahkan dari akhirnya dulu, yaitu yang mana yang kamu suka, manga atau anime. Nah, di sini juga ada not, yaitu subjek atau pelaku, ga, nya, tambahkan kata kerja atau keterangan, diakhiri atau di ujungnya, ditambahkan yang. Contohnya, kurumaga kaimashita, yang artinya mobilnya yang telah dibeli. Lalu selanjutnya di sini ada toimas, yang artinya. Lalu di sini ada toimas, toite. Di sini bisa disingkat lagi menjadi te, yaitu toinya dibuang. Ini berarti berkata, mengatakan, menyebutkan, disebut, menamakan, dinamakan, katanya, dan ngomong. Ini merupakan bentuk pengulangan kata, bisa untuk pribadi ataupun orang lain. Seperti me normal, lalu di. Pelaku, to kata kerja keterangan. Lalu di sini ada nande, yaitu ngomong apa, berasal dari nantoite. Nantoite ini bisa juga dijadikan lebih kasar menjadi nandatte, terjemahkan dari awal. Di ujung titik artinya sama seperti ini yang di atas. Nandatte merupakan bentuk kasar dari des atau da, atau desta atau data, yang artinya adalah kan katanya. Untuk contohnya di sini yang pertama ada watashi wa tsukareta to iimasu, yang artinya saya mengatakan capek. Lalu yang kedua ada ndate ashita yasumi nanda yo, yang artinya kan katanya besok libur. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.